Misalnya strukturnya tiang, tapi berbelok beginilah ya. Gitu ya. Ini misalnya berapalah 3 meter gitu ya, 4 meter. Ini 2 meter. Lalu ada gaya vertikal yang bekerja di sini. 12 kN misalnya ya. Dan horizontal, horizontalnya berapa? Lebih kecil lah, 5 kN gitu ya. Yang bekerja di situ. Dan kita ingin mencari misalnya tegangan di penampang, anggap saja di sini, di tengah-tengah lah katakan ya. Tengah-tengah dari sini tingginya 2 meter ya. Di potongan ini, kalau saya lihat ke bawah, penampangnya sama seperti itu, biar nggak ngitung inersia banyak-banyak lagi. Kalau ini dilihat ke bawah, penampangnya persis seperti ini, ya. Seperti yang barusan kita gunakan. Ya. Jadi ini 150 dan ini 250 mm. Nah, seperti sudah kita ini tadi kita lihat di contoh yang pertama, kita perlu menentukan orientasi arah ya biar tidak keliru. Ini kalau strukturnya seperti ini ya kita tetap aja boleh misalnya ke sana itu X ya. X itu horizontal, Y itu vertikal, Z itu keluar ya, keluar papan tulis. Sehingga kalau ini kita lihat dari atas ke bawah, yang keluar dari penampang ini mestinya Y ya. Jadi kalau dilihat dari atas ke bawah, gimana cara ngelihatnya? X-nya ke sini gitu ya. Z-nya ke bawah sini ya. Yang keluar itu jadinya ke sini gitu. Z-nya ke situ ya. Jadi penampang ini ada di bidang XZ. Nah, kalau kita ingin meninjau tegangan di salah satu titik pada penampang ini, misalnya di mana lah? A dan B yang sama yang tadi misalnya ya. Ini A ya, dan B yang sama tempatnya. Nah, nanti titik A ini akan mengalami kalau ada tegangan normal pasti keluar atau masuk ya. Jadi arah normalnya pasti Y ini. Kalau di penampang ini. Sudah nggak mungkin ada arah normal yang lain yang dialami di titik ini. Ya, karena tidak ada tekan atau tarik dalam arah ini kan ya. Dalam arah ini tidak mungkin ada tekan tarik. Kalaupun ada bebannya di sini jadinya bukan tekan tarik, jadinya lentur nanti ya. Oke, jadi normalnya pasti arah Y ini di penampang ini. Nah, gesernya tergantung arah gesernya, tapi semua di bidang ini pasti ya. Pasti di bidang ini gesernya. Apakah ke bawah atau ke samping tergantung dari apakah gaya ini menyebabkan geser atau tidak, ini menyebabkan geser atau tidak. Tapi yang jelas gesernya juga di permukaan ini. Jadi titik A nanti harus digambarkannya dalam 2 dimensi itu dalam arah normalnya. Normalnya itu Y. Nah, Y itu terserah di sebelah mana mau ditaruh. Y itu umumnya kita naruhnya ke atas, ya udah nggak apa-apa Y-nya di situ. Dan gesernya bisa arah X, bisa arah Z. Nah, tergantung yang mana. Nanti kalau seperti ini di kolom ini mestinya gesernya arah ya ini karena masih struktur 2 dimensi, gesernya pasti dalam arah ini X, nggak ada geser yang keluar ya. Jadi kita bisa gambarkan ini dalam XY begini saja ya. Titik A-nya, nah nanti tinggal tegangan normalnya dalam arah Y, gesernya bisa X ya. Nanti kalau strukturnya 3 dimensi dan ternyata ada semua, bisa jadi ini harus diubah menjadi kubus yang tadi. Sehingga semuanya terlihat ya. Nah, kita hitung dulu, ini orientasinya ya. Kita hitung dulu, di potongan ini apa saja gaya dalamnya. Nah, karena ini merupakan struktur cantilever, kita bisa menghitung gaya dalam hanya dengan memindahkan gaya-gaya ini ke sini. Ya. Jadi kita buat potongan di sini. Ini tidak berlaku untuk semua struktur ya, tapi kalau bentuknya cantilever seperti ini bisa. Ya. Gaya dalam bisa kita peroleh tanpa harus mencari reaksi dulu, dengan cara memindahkan gaya-gaya ini saja ke potongan ini. Jadi kalau gaya 12 itu saya pindahkan, gayanya tetap ada 12 di sini. 12 kilonewtonnya tetap ada, tapi karena saya pindahkan ke sini, ini kan bergeser sejauh 2 meter, artinya ada momen tambahan sebesar, ini ke arah sini tuh momennya namanya
mengitari sumbu Z mestinya ya, MZ yang besarnya 12 kali 2 ya. 24 ya. Atau ditulis dulu lah, 12 kali 2 sama dengan 24 kilonewton meter ya. Momen ini muncul karena gayanya yang tadinya di sini kita pindahkan ke sini. Nah, gaya yang 5 ini juga bisa kita pindahkan ke bawah sini. Jadi di sini horizontal, di sini jadi geser 5 kilonewton. Nah, karena dia pindah ke bawah, dari sini ke sini ada momen juga ya, yang arahnya sebaliknya dari MZ ini. Arahnya ke sana jadinya. Jadi ini saya sebut MZ1 aja. MZ2-nya adalah 5 dikalikan jarak ini. Jaraknya juga kebetulan 2 meter, jadi 10 kilonewton meter. Jadi di potongan ini ada, saya gambar lagi biar tidak tumpang tindih, totalnya di potongan ini ada gaya 12 kilonewton ke bawah, ada 5 kilonewton ke kiri, ini 12 kilonewton, ini 5 kilonewton, lalu ada momen yang 24 ke arah sana dan 10 ke arah sini. Jadi sisanya, artinya yang 10 ini mengurangi yang 24, yang tersisa adalah 24 kurang 10, jadi 14. Ini ada momen sebesar 14 kilonewton meter ya, yang bekerja pada penampang ini ya. Penampang ini potongannya. Begitu. Nah, kalau kita lihat potongan seperti ini, yang 12 ini apa nih? Gaya dalamnya persis seperti ini. Mengarah sumbu elemennya. Ini adalah gaya normal ya. 5 itu ke arah sini, ini pasti geser ya, karena sejajar dengan potongan. Dan yang ini adalah momen lentutnya. Oke. Nah, masing-masing gaya dalam ini sekarang sudah gaya dalam ya. Karena sudah di potongan bekerjanya. Masing-masing gaya dalam ini akan mengakibatkan tegangan di penampang ini. Nah, khusus di titik A ini kita bisa hitung yang 12 ini mengakibatkan tegangan, karena ini normal, sebesar 12 dikalikan luas. N per A aja langsung. Oke. Geser ini 5 kilonewton mengakibatkan di A karena tidak di pinggir, jadi ada nilainya ini. Oke, nah karena gesernya arah ke samping, kita perlu posisi titik A ya. Jadi kalau ini 75, misalnya ini 50 ya dari tengah ya. Kita anggap aja ini 50 mm dari tengah. Yang B ini juga sama 50 meter tapi ke sebelah sana ya. Ini 50 mm. Karena nanti arahnya ke sana, inersianya terhadap sumbu yang ini nanti, dan momen pertamanya juga momen pertama dari luasan yang sebelah situ nanti ya, untuk menghitung tegangan geser akibat gaya geser yang 5 kilonewton ini. Oke. Nah, jadi masing-masing kita bisa hitung. Jadi di A, tegangan normal itu bisa disebabkan oleh 2 ya. Yang 12 kilonewton ini menyebabkan tekan. Yang 14 karena momennya seperti ini, tarik di kiri, tekan di kanan. Jadi A ada di sisi kiri dari sentroidnya 50 mm, jadi A itu tarik. Artinya ada 2 minus N per A, ini tekan, ditambah dengan M kalikan YA dibagi I gitu ya. Nah, ini karena momennya arahnya seperti ini ke sumbu yang berbeda dengan yang tadi ya. Artinya inersianya kita perlu cari lagi ya. Di mana I-nya itu I terhadap sumbu Z ini ya. Ini Z-nya berbeda dengan Z yang tadi ya. Di contoh yang sebelumnya. IZ-nya ini 1/12 150 pangkat 3 kali 250 jadinya ya. Ini harus kita hitung dulu. 150 pangkat 3 kali 250 bagi 12. 7,03 kali 10 pangkat 7 ya.
milimeter 4. Jadi inersianya lebih kecil daripada yang tadi. I-nya, A-nya juga belum dihitung. 150 kali 250 ya. 150 kali 250 37.500 ya. Ini 150 kali 250 nilainya 37.500 mm persegi. Jadi ini kita bisa masukkan N-nya 12 kilonewton, jadi 12.000 kalau mau pakai newton. Dibagi dengan ini 37.500. Ini ditambah dengan momennya ini 14 kali 10 pangkat 6. Dan posisi titik A 50 mm dari sentroid ya. Dalam arah itu, jadi ini kali 50 dibagi dengan inersia yang ini. 7,03 kali 10 pangkat 7. Yang pertama ini minus 0,32. Yang ini bagi 7,03 10 pangkat 7. 9,96. Jadi Y-nya positif ya. Ini ya, kurangi 0,32. 9,64 megapascal. Jadi akibat gaya dalam ini, titik A ini mengalami tegangan tarik ke arah luar, ke arah sumbu Y sebesar 9,64 megapascal. Ini sudah gabungan dari gaya normal dan momen lentur. Ya. Tinggal satu yang belum, yaitu yang akibat gaya geser ya. Yang akibat gaya geser. Nah, akibat gaya geser ya terjadi tegangan geser, jadi tau di A nilainya adalah sebesar geser itu 5, saya tulis dulu VQ per B kalikan I kalikan B. Q-nya harus kita hitung lagi dulu, karena sekarang luasannya adalah luasan yang di sebelah sini ya. Ya, jadi itu kalau ini 50, sisanya cuma 25. Jadi Q-nya untuk A itu Q-nya 25. Lebarnya yang kecil itu dikalikan tingginya 250 dikalikan jaraknya ya. Ini 50, sisanya ini 25, setengahnya 12,5. Jadi 62,5 ya. 62,5. Dan nilainya adalah 25 kali 250 kali 62,5. 390,625 mm pangkat 3 ya. Jadi ini kita bisa masukkan nilainya semua. V-nya 5 kilonewton, jadi ini 5.000 newton. Q-nya ini 390,625. Inersianya yang ini 7,03 kali 10 pangkat 7. Dan lebarnya karena arah gesernya ke sana, kiri sini lebarnya yang ini ya, yang 250 ya. 250 begini ya. 90625 dibagi 7,03 10 pangkat 7 dibagi lagi 250 ya. 0,111 MPa ya. Jadi tegangan yang bekerja di titik A yang tadi kita sudah siapkan tempatnya ini adalah normalnya dalam arah sumbu Y kita adalah ini. Jadi saya ke atasin dikit sumbu Y-nya. Ini tarik 9,64 jadi arahnya ke sana. Oh, saya ke atasin gambarnya karena di bawahnya harus ada pasangannya ya. Jadi ini titik A. Ada tarik 9,64 MPa. Di bawahnya juga ada tarik yang sama mestinya ya, seimbang. Ini juga 9,64. Kemudian ada geser 0,111 yang arahnya ke sini ya. Nah, ini arahnya adalah arah
permukaannya menghadap sumbu Y, ini tadi kalau kita lihat sumbu X-nya kan ke kanan begini, ini kan potongannya masih sama, jadi ini arahnya ke arah sumbu X negatif ya. Jadi kalau ini Y, ini X, yang tergambar di sini gesernya itu adalah yang ini. Ini. Ya. Jadi yang tergambar yang ini nilainya adalah 0,111. 0,111 MPa. Nah, sama seperti kalau ini ada 1, harus ada penyeimbangnya di sini biar sama. Biar seimbang, jadi ini tegangan yang sama. Kalau ini 0,111 berarti di seberang sini ada yang arahnya sebaliknya, sehingga dalam arah horizontal dia seimbang. Lalu karena ini masih bikin momen, artinya di permukaan yang ini juga harus ada tegangan geser yang sama, 0,11 juga arahnya begitu, dan yang bawah sini arahnya demikian. Semua nilainya 0,111 megapascal ini. Oke, ya inilah kondisi tegangan di titik A. A-nya ada di sini, pada potongan ini di struktur yang ini. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa lihat prosesnya ya. Struktur di potongan tertentu ada gaya dalamnya, kita cari gaya dalam dulu. Di gaya dalam, kalau di potongan itu ada penampangnya mestinya, jadi gaya dalam itu bekerja di penampang. Kemudian tegangan terjadi di semua titik di penampang ini, nilainya tentu berbeda-beda di setiap titik. Jadi kita harus pastikan titik yang mana nih ya, yang ada, yang akan kita tinjau. Titik A, oke, ini tegangannya. Titik yang lain Anda harus hitung lagi karena mungkin posisinya berbeda ya. Gaya dalamnya sih tetap sama, posisinya berbeda. Yang B ini misalnya ya, yang B ini akibat gaya normal yang 12 sama-sama minus ya, tapi akibat momen lentur yang 14 kN ini B juga tekan karena dia berada di sebelah kanan ya, momennya kan tekan di kanan, tarik di kiri ya. Jadi ini juga minus nanti ya untuk titik B, sigmanya minus N per A minus MYB per I ya, dengan Y-nya posisinya kalau ini 50 dari sini, ini jaraknya 25 ini ya. Enggak, kita ambil 50 dari kiri ya, jadi 50 juga ya. Jadi untuk titik B normalnya sekarang tinggal diganti dengan kurang aja di sini. Karena jarak dari sentroidnya sama dengan A, cuman arahnya tekan ya. Ini jadi B, ini kurang. Jadi ini kurang. Dan ini jadinya tekan ya. Minus berapa tuh? 10,9,9. 10,28 ya. Jadi untuk titik B yang ini, tegangannya yang terjadi adalah tekan. Titiknya bisa kita gambarkan seperti ini sama. Titik B, tapi yang terjadi sekarang tekan. 10,28 MPa. Di bawah juga harusnya ada 10,28 MPa sama ini sumbu Y-nya ya. Yang ke atas sumbu Y, yang horizontal sumbu X. Geser di B, arahnya sih sama, karena gesernya kan tetap geser yang sama ya. Arahnya sama nih, ke arah X negatif ya. Nah, besarnya itu tergantung dari, kalau ini saya ganti dengan B. Yang berbeda itu cuma Q-nya ya. Gaya gesernya sama, inersianya sama, lebarnya kebetulan sama ya, karena penampangnya segi 4. Jadi semua sama, tinggal Q-nya. Untuk Q-nya, karena jaraknya sama-sama 50, kita bisa hitung yang sebelah sini ya. Kita boleh ngitung yang sebelah sana atau sebelah sini ya, asal mengambil nilai positif. Dan ini juga kebetulan sama dengan A, karena jarak dari sentroidnya sama. Jadi untuk B, tegangan gesernya sama, segitu juga ya, yang dia terima ya. 0,111. Jadi titik B itu mengalami tegangan geser 0,111 MPa di sini. Ini begini. Pasangannya ini begitu dan begini. Nah, jadi ini adalah kondisi tegangan di titik B ya. A dan B di penampang yang sama, jadi gaya dalamnya sama ya. Kalau penampangnya berbeda, nanti ngitungnya harus mulai lagi dari gaya dalam gitu ya. Kalau tergantung yang ditanya yang mana gitu ya. Oke. Nah, sesuai konvensi tandanya, ini udah bisa saya hapus ya. Karena udah kehabisan tempat. Kalau untuk perhitungan lebih lanjut, ini adalah hasil hitungan kita ya, sesuai dengan arah yang kita tetapkan tadi. Arah sumbu yang kita tetapkan X, Y,
Z-nya. Ya. Nah, setelah kita gambarkan ini untuk analisis lebih lanjut, kita bisa bilang nih, untuk titik A ini, sigma X-nya 0, sigma Y-nya ada, 9,64 tarik jadi positif. Lalu ada tau XY, yang arahnya kalau kita tinjau yang ini permukaannya menghadap X, arahnya ke bawah, jadi Y negatif, ini minus juga ya. Permukaan ini menghadap Y, gesernya berarah ke X negatif, jadi ini minus nih, 0,111 megapascal. Untuk titik B, sigma X-nya masih 0, sama-sama 0, tidak ada tegangan dalam arah X, normal. Sigma Y-nya tekan 10,28, jadi minus 10,28 megapascal. Dan sigma, tau ya, tau XY-nya, tau XY-nya ini arahnya sama dengan ini, negatif, jadinya minus 0,111 MPa. Oke, ini contoh yang kedua ya. Jadi di setiap titik kita bisa hitung tegangan akibat gaya dalam. Kalau sama-sama normal bisa kita jumlahkan. Ini bisa sekali saja ngitungnya, tapi jumlahkan karena kita juga sudah pernah mempelajari kombinasi tegangan aksial dan lentur ya. Jadi bisa langsung ya. Kalau enggak juga satu-satu juga nggak apa-apa, nanti dijumlahkan di luar gitu ya. Ini apa tegangan yang diakibatkannya, dihitung gitu ya. Ini apa tegangan yang diakibatkan oleh gaya dalam ini, hitung lagi. Karena sama-sama normal, akhirnya harus dijumlahkan. Karena kan kalau enggak tanda panahnya ada dua gitu. Kalau tanda panahnya ada dua ya tinggal digabungkan saja. Nah, yang geser sejauh ini masih satu saja disebabkan oleh gaya geser. Ada satu gaya dalam lagi yang bisa menyebabkan geser, yaitu torsi. Nah, kebetulan di contoh yang dua ini belum ada torsinya, jadi gesernya baru dari satu sumber saja ya, dari gaya geser V ini. Nah, nanti di contoh yang ketiga, ini contoh yang terakhir untuk topik ini, kita akan lihat ada struktur yang ada torsinya ya, jadi strukturnya harus 3 dimensi.